Vin, kamu setelah lulus kuliah mau lanjut kerja atau gimana? Setelah lulus kuliah, kayaknya aku punya rencana mau lanjut jadi kerja operator nih. Bisa nggak sih kalau misalnya lulusan kita kerja jadi operator gitu? Bisa banget, Vin. Soalnya kan kita tuh termasuk juga gitu belajar-belajar mengenai ruang lingkup tentang operator. Jadi sangat memungkinkan lah untuk kita tuh kerja di bidang sana gitu. Oh, ternyata bisa ya, soalnya aku mau tuh kerja di bidang sana. Nah, coba aja. Ngomong-ngomongin masalah operator, kalian udah kenal belum yang namanya manajemen kelelahan? Belum. Nah, makanya sini kenalin. Yuk, kenalan sama manajemen kelelahan. Halo semuanya, pada hari ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai manajemen kelelahan fisik. Nah, sebelum itu, perkenalkan dulu yuk anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada aku sendiri, Zaralia, sebagai moderator. Dan ini dia teman-temanku. Halo, aku Ines Arisa Dama. Dan ini teman aku. Halo, aku Muhammad Ridwan Fuadi. Halo, aku mau Pribadi. Halo, aku Isis Sadida. Halo, aku Putri Apelani Tandewi. Halo, saya Renzi Aldiazi. Halo, aku Vina Vitasari. Nah, gimana semuanya? Udah kenal kan sama teman-teman kelompok aku? Nah, kali ini kita kenal lebih dalam yuk terkait manajemen kelelahan. Jadi jangan lupa untuk nonton terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kita perkenalan dulu sama yang namanya kelelahan. Apa sih kelelahan itu? Kelelahan atau istilah medis fatigue merupakan salah satu fenomena fisiologis di mana terjadi penurunan kondisi pekerja terhadap kinerja fisik. Lalu, kelelahan kerja dapat diartikan sebagai penurunan efisiensi pekerja terhadap melakukan pekerjaannya. Manajemen fatigue atau fatigue management merupakan salah satu upaya pencegahan fatigue, rasa lelah, capek, tak berenergi, serta tak bermotivasi saat melakukan pekerjaannya. Untuk itu, tujuan kita melakukan praktikum ini, manajemen kelelahan, untuk menentukan kelelahan pada pekerja, juga menentukan kondisi perbaikan terhadap pekerja yang mengalami kelelahan atau fatigue. Oke, kita masuk di prosedur pelaksanaan praktikum. Yang pertama, pastikan para pekerja atau objek pengamatan dalam kondisi selesai berkegiatan atau sedang berkegiatan. Yang kedua, untuk nomor tes, lakukanlah praktikum sesuai yang diarahkan pada poster, yang dimana perlu adanya objek pengamatan, alat pengukur waktu, dan yang mengamati. Setelah itu, catatlah hasil nomor tes tersebut, apakah hasilnya negatif atau positif. Yang ketiga, untuk sorbietti dan avoidance test, lakukanlah pengamatan sesuai petunjuk yang diarahkan pada poster. Pastikan objek pengamatan melakukan tindakan sesuai yang diarahkan. Jika ditemukan kelainan, catatlah kelainan tersebut. Untuk OLS test ini sendiri dilakukan selama 20 detik, maka dari itu gunakanlah alat pengukur waktu. Yang keempat, pada reaction test time, objek yang diamati melakukan tes secara berulang kali sebanyak 20 kali sesuai petunjuk yang diarahkan pada poster, dan catatlah waktu yang didapatkan. Kita memasuki hasil dan pembahasan. Yang pertama ada lomber test. Jadi lomber test itu adalah tes fisik sederhana dan singkat yang digunakan oleh penyedia layanan kesehatan untuk mengetahui apakah kamu itu mempunyai masalah keseimbangan dan membantu kamu untuk memperbaiki kemungkinan penyebabnya. Dengan hasil tes sebagai berikut, yaitu yang pertama, berdiri dengan mata terbuka selama 30 detik, semuanya menghasilkan negatif. Lalu berdiri dengan mata tertutup selama 30 detik, semuanya menghasilkan negatif dan atau normal. Lalu berdiri dengan kaki dan tangan menyilang dengan mata terbuka selama 30 detik, semuanya juga menghasilkan negatif atau normal. Lalu berdiri dengan kaki dan tangan menyilang dengan mata tertutup selama 30 detik, objek Muhammad Fikri Fadila dan juga Ines Arisa Dalai menghasilkan positif atau posisi tubuh miring ke kanan, dan objek untuk Zahra Aulia dan juga Renis Naldiazi menghasilkan nilai negatif. Lalu berdiri dengan tangan ke depan dan
yang sudah kita lakukan. Oke, jadi sekarang aku akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum Sorbiati dan OLS test. Jadi ada 4 objek yang telah diteliti oleh kita. Yang pertama ada Muhammad Fikri, yang kedua ada Zahra Aulia, yang ketiga ada Ines Arisa Daulay, dan yang terakhir ada Renwisnu Albiazi. Jadi dari hasil Sorbiati tes ini yang normal hanya Muhammad Fikri, selebihnya menunjukkan tanda ketidaknormalan. Pada objek Zahra Aulia menunjukkan tanda keabnormalan, yaitu tangan bergoyang dan kaki melewati garis pada langkah 7 dan 8. Ini videonya yang akan ditunjukkan. Lalu pada objek Ines Arisa Daulay menunjukkan tanda keabnormalan, yaitu tidak mampu berputar pada satu kaki. Dan pada objek terakhir Renwisnu Albiazi menunjukkan tanda ketidakabnormalan, yaitu tubuh bergoyang dan meletakkan tangan untuk menyeimbangkan badan pada langkah 9 dan 10. Ini video yang akan kita tayangkan. Lalu selanjutnya ada OLS test yang dilakukan dengan kaki diangkat 1 sebesar 15 derajat selama 20 detik, menunjukkan bahwa 4 objek normal. Nah, di sini kita ada reaction test. Reaction test ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada indikasi kelelahan yang dialami oleh tenaga kerja maupun objek yang akan kita teliti nantinya. Di reaction test ini biasanya akan diberikan rangsang cahaya ataupun suara, tetapi pada praktikum ini kita akan menggunakan rangsa kecepatan jari, yaitu tap layar dengan mengetahui range waktu yang diperlukan setiap kali tap layar di web yang nantinya akan ada 20 kali percobaan. Dari 20 kali percobaan itu, kita akan melakukan penghitungan untuk mengetahui rata-rata dari setiap objek yang akan kita teliti. Dari perhitungan 20 kali percobaan tap layar, kita mengetahui rata-rata dari setiap objek yang kita teliti. Dari sini nanti rata-ratanya akan dibandingkan dengan klasifikasi apakah nanti para objek normal dengan range waktu rata-rata 150 sampai 240 mili atau mengalami kelelahan kerja ringan dengan range waktu rata-rata 240 sampai 410 mili atau mengalami kelelahan kerja sedang dengan range waktu rata-rata 410 sampai 580 mili atau mengalami kelelahan kerja 580 mili ke atas. Dan di sini kita lihat bahwa setiap objek melebihi dari 580 mili yang artinya mereka semua mengalami kelelahan kerja berat. Oke, yang berikutnya adalah kesimpulan. Jadi, metode kelelahan di tempat kerja ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya itu dengan memastikan memiliki kualitas dan kuantitas tidur yang cukup, lalu memastikan memiliki waktu istirahat yang cukup, dan juga menggunakan pemantauan menggunakan teknologi. Jadi, sistem manajemen risiko kelelahan ini dapat digunakan untuk memantau jadwal kerja secara prediktif, mengawasi kelelahan dan kebugaran pekerja secara real time, atau menentukan peran kelelahan dalam insiden keselamatan. Lalu pelatihan manajemen kelelahan ini juga dapat dilakukan dengan melakukan olahraga untuk meminimalisir kelelahan dan juga meningkatkan kebugaran kepada pekerja. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang topik ini sangat dianjurkan untuk mengatasi kelelahan di tempat kerja dan juga mengurangi kecelakaan atau insiden pada tempat kerja. Kelelahan fisik biasanya ditandai dengan metabolisme tubuh yang menurun. Dengan adanya manajemen kelelahan ini diharapkan dapat meminimalisirkan dampak buruk bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Tanda-tanda kelelahan fisik itu seperti adanya kelelahan otot seperti terselma, pegal, dan juga sulit bergerak, terutama setelah aktivitas fisik. Nah, gimana teman-teman semuanya? Pastinya setelah menonton video yang udah dijelasin sama teman-teman aku, kalian lebih mengenal terkait manajemen kelelahan fisik kan? Dan semoga video ini bermanfaat, serta kalau misalnya kalian merasa kalian mengalami kelelahan fisik, kalian bisa menerapkan saran-saran yang sudah tadi teman-teman aku jelasin. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye!